Ibu Saudara, kembali lagi kita berjumpa di hari yang luar biasa ini ya. Saya harap kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun ya. Saya percaya kita semuanya hidup di dalam yang namanya berkat-berkat Tuhan. Oke, baik, sebelum kita mau belajar kembali merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Tuhan percayakan ada bagi kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu pada hari ini. Persiapkan setiap tanah hati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu jatuh di tanah yang terbaik dari setiap kami, dan firman itu bertumbuh berbuah, menghasilkan buah-buah yang lebat dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapi, kuduskan lidah mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba perkatakan semua berasal daripada Tuhan Yesus sendiri, dan itu akan meneguhkan kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap akan belajar tentang yang namanya restorasi. Kemarin kita sudah belajar di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ya. Firman Tuhan berkata begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, jadi apa yang Alkitab tulis hari ini Bapak Ibu Saudara, ini merupakan apa Bapak Ibu Saudara? Pergumulan bagi bangsa kita Bapak Ibu Saudara, khususnya di waktu-waktu di hari-hari sekarang ini ya, dimana kita rindu melihat bahwa terjadi pemulihan yang secara luar biasa bagi bangsa ini ya. Terjadi pemulihan dari segala sektor yang ada, terjadi yang namanya perubahan status daripada zona merah kepada zona hijau ya. Kita rindu ketika kita berdoa hari-hari ini, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menjawab, Tuhan memulihkan negeri kita, Tuhan memulihkan bangsa ini ya. Kita rindu terjadi yang namanya restorasi Bapak Ibu Saudara. Kita rindu terjadi yang namanya pemulihan secara besar-besaran ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya, apa sih sebenarnya restorasi ya? Saya sedikit mau berbagi kepada kita Bapak Ibu Saudara ya. Apa sih sebenarnya restorasi itu ya? Restorasi itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula. Jadi restorasi itu adalah mengembalikan atau pemulihan kepada keadaan semula. Nah, kata restorasi ini dapat merujuk kepada suatu keadaan yang tidak baik, suatu keadaan yang mungkin sudah amburadul, terjadi yang namanya bad sector di mana-mana. Di dalam terjadi, dan hal itu terjadi di dalam suatu wilayah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, restorasi itu adalah bagaimana suatu keadaan itu dikoreksi, dipulihkan kepada rancangan awal. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, sehubungan dengan apa yang kita sudah belajar hari ini ya, dipulihkan, restorasi dipulihkan kepada rencana awal, dipulihkan kepada keadaan sebelumnya, dipulihkan kepada keadaan seperti sedia kala. Nah, pertanyaannya besar bagi kita, rancangan awal dipulihkan kepada rancangan awal itu apa maksudnya ya? Apa maksudnya? Jadi hal ini sekali lagi itu merujuk kepada yang namanya manusianya ya. Jadi suatu keadaan yang terjadi, suatu keadaan yang bad sector di mana-mana, suatu keadaan yang mungkin suatu yang tidak baik sedang terjadi di dalam suatu wilayah, di dalam suatu negara. Lalu kemudian terjadi yang namanya pemulihan. Dan pemulihan itu Bapak Ibu Saudara dimulai daripada yang namanya orang-orang yang tinggal di dalam suatu wilayah ya. Orang-orang yang tinggal di dalam suatu tempat. Jadi restorasi itu, yang mengalami restorasi adalah orang-orang yang mengalami, yang tinggal di dalam satu tempat. Nah, jadi pertanyaannya buat kita, pemulihan atau kembali kepada keadaan awal itu maksudnya apa? Ya,
Nah, kembali kepada keadaan awal itu adalah begini Bapak Ibu Saudara. Ketika terjadi restorasi, itu maksudnya adalah manusia dikoreksi, manusia dipulihkan kepada rancangan awal di mana manusia diciptakan pertama kali. Ya. Nah, manusia pertama kali diciptakan itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 26. Alkitab berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kata restorasi itu Bapak Ibu Saudara, itu di mana manusia dikembalikan, ya, dikembalikan kepada keadaan awal, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selem demut, ya, manusia diciptakan menurut rupa Allah, menurut gambar, menurut image, menurut bayangan. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengarkan kata image? Apa yang ada di benak kita ketika mendengarkan kata bayangan? Ya, Bapak Ibu Saudara, pada hakikatnya bayangan itu akan mengikuti, ya, sekali lagi, pantulan daripada suatu benda yang dipantulkan, refleksi daripada gambarnya. Ya, sekali lagi, yang namanya bayangan dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gambar awalnya, ya, wujud aslinya. Jadi kalau kita berkaca Bapak Ibu Saudara, kita menoleh ke kiri, maka bayangan kita juga akan menoleh ke kiri. Kita menoleh ke kanan, maka bayangan kita menoleh ke kanan. Itu adalah apa? Image. Itu adalah gambar. Itu adalah selem demut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini adalah gambar dan rupa Allah, itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan, itulah yang harus kita lakukan juga. Karena Alkitab bilang apa? Kita diciptakan menurut. Ada satu terjemahan Alkitab di dalam terjemahan Smith Literal Translation, dia mengatakan begini, teks ini dipakai begini. And God will say, we will make man in our image according to our likeness. Ya, kita akan menciptakan manusia, ya, di dalam image kita, ya, according, garis bawahi kata according, ya. Kata according ini Bapak Ibu Saudara sesuai. Sekali lagi, kata according ini sesuai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Jadi pribadi Allah sebenarnya Bapak Ibu Saudara itu melekat erat di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin hari-hari ini banyak terjadi namanya hal-hal yang tidak baik, terjadi hal-hal yang namanya bertolak belakang dengan apa yang telah Tuhan inginkan ketika Tuhan menciptakan manusia itu adalah gambaran kenapa? Itu adalah gambaran karena apa? Dosa. Makanya Alkitab bilang Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar untuk merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, ya, memohon ampunan Tuhan, belajar untuk menghumble, baru Bapak Ibu Saudara ketika kita berdoa, Alkitab bilang apa? Ketika kita berdoa, kita berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka dampaknya Alkitab bilang ketika kita berdoa, maka Tuhan bilang apa? Alkitab bilang, maka Tuhan akan memulihkan negeri ini. Ya. Sekali lagi, bukankah kita hari-hari ini terus berdoa, terus berharap kepada Tuhan? Pemulihan akan terjadi Bapak Ibu Saudara ketika gambar dan rupa Allah itu dikembalikan kepada keadaan semula Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, restorasi akan terjadi ketika yang namanya gambar
dan rupa Allah diciptakan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap pribadi manusia. Itu direstorasi kembali, itu dipulihkan kembali kepada keadaan di mana manusia pertama kali diciptakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu ya dan amin. Maka sekali lagi apa yang Tuhan bilang, maka Tuhan akan lakukan. Maka Tuhan akan memulihkan negeri ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memulihkan negeri ini dari segala sektor yang ada. Ya. Tapi sekali lagi harus dikembalikan kepada apa? Dikembalikan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, salah satunya kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sih caranya kita mengatasi yang namanya keakuan? 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa kita harus lakukan apa dulu? Kita harus belajar merendahkan diri dulu. Kita harus belajar dulu menghumble dulu Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar untuk mengatasi yang namanya keakuan, mengatasi yang namanya keegoan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi keegoan kita? Bagaimana caranya kita bisa mengatasi yang namanya keakuan diri kita Bapak Ibu Saudara? Ya, hari ini kita coba mau belajar. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 11 ayat 29. Ya. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Yesus Bapak Ibu Saudara mengatakan kepada para pendengarnya, dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, Yesus memberikan pengajaran ini Bapak Ibu Saudara kepada para muridnya, ya, kepada para muridnya, kepada bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, yang hari-hari itu diikat dengan yang namanya diatur dengan yang namanya hukum yang sangat-sangat menyusahkan rakyat pada saat itu. Hukum yang sangat-sangat menyusahkan, yang sangat-sangat membebani bangsa Israel pada saat itu, di mana mereka itu hidup di dalam yang namanya 613 hukum. Dan salah satu hukum dari 613 itu tidak bisa dibatalkan. Percuma walaupun kita menjalankan sebagian besar hukum tersebut, namun kita gagal di satu bagian lain daripada hukum itu Bapak Ibu Saudara, maka hukum itu akan batal. Betapa sulitnya Bapak Ibu Saudara, betapa sukarnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan begini, pikulah kuk. Ya, kuk ini berbicara tentang yang namanya beban yang berat. Kuk ini berbicara tentang yang namanya sekali lagi beban yang berat, beban yang begitu sulit. Ya, atau bisa dapat dikatakan kuk juga berhubungan dengan yang namanya hukum yang mengikat bangsa Israel pada saat itu. Ya, Yesus memberikan hukum yang lain. Dia memberikan hukum yang namanya hukum yang ringan. Alkitab bilang pikulah kuk. Ya. Nah, setelah dia mengajarkan tentang yang namanya kuk, kita konsentrasi kepada ayat selanjutnya. Dikatakan begini, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Ya. Kata belajar Bapak Ibu Saudara itu dipakai kata mantano. Ya. Kata belajarlah kepadaku itu dipakai kata mantano. Kata mantano itu artinya to learn by use and practice. Ya, belajar untuk belajar dengan menggunakan dan berlatih. Lalu kemudian to be in habit, ya, menjadikan sebagai suatu kebiasaan. Jadi kata belajar maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Setelah kita pelajari Bapak Ibu Saudara, setelah kita belajar daripada Tuhan Yesus, apa yang kita dapatkan itu kita praktekkan, ya, belajar dengan menggunakan dan berlatih. Lalu kemudian jadikan itu sebagai gaya hidup, jadikan itu sebagai kebiasaan. Jadi tujuan Yesus mengajar
Dengan kata belajarlah kepadaku, tujuannya itu supaya itu Bapak Ibu Saudara, supaya setiap apa yang Yesus ajarkan itu dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, apa yang Yesus mau ajarkan di sini dikatakan apa? Ya, dikatakan apa? Belajarlah kepadaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan kata belajar itu merupakan kepada para pendengarnya. Yesus sedang berkata dan menempatkan dirinya sebagai guru. Ketika Yesus mengatakan bahwa belajarlah kepadaku, ini Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai guru. Ya, nah, bagi kita zaman sekarang ini, untuk yang namanya mengajar, untuk bisa mendapatkan predikat sebagai seorang guru, kita harus mendapatkan lisensi dulu. Kita harus mendapatkan ijazah dulu Bapak Ibu Saudara. Paling tidak untuk bisa dapat mengajar, maka kita harus mengikuti jenjang yang namanya sekolah, jenjang yang namanya perguruan tinggi. Nah, setelah kita selesai mengikuti yang namanya jenjang perguruan tinggi, maka kita akan mendapatkan gelar. Ya, maka kita akan mendapatkan sertifikat untuk dapat lisensi bahwa kita diakui sebagai seorang guru dengan gelar sarjana pendidikan, dengan gelar SPD. Iya kan? Pertanyaannya bagi kita, apakah Yesus mengikuti sekolah atau tidak? Ya, Yesus kan Tuhan, Yesus kan Allah. Apakah Yesus juga bersekolah? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, Yesus juga harus bersekolah. Ya, setiap anak-anak Yahudi Bapak Ibu Saudara, mereka itu diwajibkan. Nanti di bagian lain Bapak Ibu Saudara kita akan belajar ini. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, Alkitab secara eksplisit menggambarkan di dalam Lukas 2 ayat 49. Perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya, dari frasa "mengapa kamu mencari aku" Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat pemahaman, di sini kita dapat pengertian bahwa memang Yesus harus berada di rumah Bapaknya untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti sekolah yang diwajibkan bagi setiap anak-anak Yahudi pada zaman itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Guru Bapak Ibu Saudara, gelar guru itu tidak bisa didapatkan kalau Yesus tidak mengikuti jenjang pendidikan Bapak Ibu Saudara. Ya, atau bahasa sekarangnya, jenjang pendidikan itu tidak, sebutan guru itu tidak akan Yesus dapatkan kalau ketika dia tidak dapat mengikuti sekolah yang namanya sekolah teologi. Kalau bahasa sekarangnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa dia mau mengajar? Nah, Yesus Bapak Ibu Saudara, dia masuk ke dalam yang namanya sekolah teologi. Ya. Di dalam budaya Yahudi Bapak Ibu Saudara, anak-anak di usia 20 tahun, ya, mereka juga mendapatkan ketika mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah mereka mengikuti jenjang dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian mereka ingin masuk di jenjang yang lebih tinggi. Nah, jenjangnya itu ada Bapak Ibu Saudara, ya. Di mungkin bahasa sekarangnya itu adalah bahasa teologi, ya, sekolah teologi. Boleh memasuki pendidikan keimamatan, ya, mengajar Taurat. Pendidikan imam Yahudi berlangsung kurang lebih 10 tahun. Ya, mulai dari jabatan imam pendamping, imam muda, hingga imam kepala. Jadi sekali lagi, untuk bisa mendapatkan gelar sebagai seorang guru, Yesus harus bersekolah dulu Bapak Ibu Saudara. Apa bukti bahwa Yesus, dan pada usia 30 tahun baru Yesus boleh mengajar? Apa bukti bahwa Yesus mengajar pada usia 30 tahun? Alkitab menuliskan begini Bapak Ibu Saudara, ya. Coba buka dulu di dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, Alkitab bilang Bapak Ibu Saudara, Yesus ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Hanya orang-orang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan selama 10 tahun Bapak Ibu Saudara yang bisa mengajar di dalam rumah-rumah ibadat.
Hanya mereka-mereka yang telah mendapatkan gelar guru yang bisa mengajar di dalam rumah-rumah ibadah. Apa bukti bahwa Yesus itu adalah guru? Ya, saya akan buktikan. Ya. Matius 12 ayat 38. Dikatakan begini, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ya, siapa yang memanggil Yesus guru? Alkitab bilang orang Farisi. Lalu kemudian siapa? Ahli Taurat. Mereka mengakui status Yesus itu sebagai guru. Itu karena apa? Yesus telah melewati jenjang itu. Yesus juga bersekolah, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab bilang nanti di usianya 30 tahun baru dia boleh mengajar. Dia mengajar orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut." Yesus sedang menempatkan dirinya itu sebagai seorang guru. Ya, Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai seorang guru yang mau mengajar kepada para muridnya, yang mau mengajar kepada kita. Apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita hari ini? Dia bilang begini, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut." Ya. Nah, kata lemah lembut ini Bapak Ibu Saudara dipakai kata praus. Sekali lagi, kata lemah lembut dipakai kata praus. Ya. Lemah lembut ini bukan lemah gemulai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kata ini merujuk kepada yang namanya kehalusan budi pekerti, ya, baik hati, sabar. Salah satu sifat daripada Allah, Bapak Ibu Saudara, adalah sabar, Bapak Ibu Saudara. Bukti kesabaran Allah, bukti kesabaran Tuhan, yaitu pada saat Allah menghadapi yang namanya bangsa Israel di mana? Di padang gurun. Ya, coba kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 18. Dikatakan begini, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Bagaimana Tuhan begitu sabar untuk mendidik bangsa Israel di padang gurun. Ya, kita tahu bahwa Alkitab sendiri mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sulit sekali diatur. Tapi Alkitab bilang 40 tahun ia sabar. Ya, ia sabar menghadapi siapa? Menghadapi bangsa Israel. Ya, jadi sekali lagi, kata kelemah lembutan ini itu berbicara tentang yang namanya kesabaran. Ya, itu berbicara tentang yang namanya baik hati. Ya, itu berbicara tentang yang namanya berhubungan dengan yang namanya budi pekerti. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengatakan ini, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Ya. Lalu kemudian kata rendah hati ini dipakai kata tepeinos. Nah, kata tepeinos ini artinya begini, menundukkan diri dengan hormat kepada orang lain. Sekali lagi, menundukkan diri dengan hormat kepada orang lain. Sangat-sangat namanya menghumble, Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat merendahkan dirinya. Bicara soal kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati. Alkitab bilang, Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga ia rela, ya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan kealahannya, Bapak Ibu Saudara. Dia rela turun menjadi apa? Menjadi manusia. Disiksa, Bapak Ibu Saudara, disalibkan. Karena apa? Karena kerendahan hatinya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kerendahan hatinya, dia rela turun dari tahtanya dan turun sampai serendah-rendahnya, Bapak Ibu Saudara. Dia sampai haus diludahi, Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab katakan begini, ya. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan begini, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya. Sekali lagi garis bawahi kata merendahkan diri. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan apa dikatakan situ? Sampai mati di kayu salib. Kata merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara, itu dipakai kata yang sama, tapeinos. Ya, merendahkan diri betul-betul, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah yang adalah Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Tapi rela dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk siapa? Hanya untuk menyelamatkan kita.
hanya untuk berkorban supaya kita semua tidak binasa, tapi mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya keselamatan kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika seorang guru mengatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati, bukan dia belum melalui. Tapi sekali lagi, ketika Yesus mengajarkan ini, Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma sekedar teori, tapi Yesus sudah melakukan, Bapak Ibu Saudara. Yesus juga mempraktekkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia mempraktekkan bagaimana dia harus merendahkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia harus merendahkan serendah-rendahnya. Makanya sekali lagi kalau kita kembali kepada ayat nats utama kita di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Sekali lagi, sebelum engkau berdoa, yang Tuhan inginkan adalah engkau harus merendahkan diri dulu. Ya, merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. Merendahkan diri serendah-rendahnya, Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang siapa yang suka merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sekali lagi ketika Yesus mengatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, itu karena apa? Karena Yesus sudah mengalaminya. Karena Yesus sudah mempraktekannya, Bapak Ibu Saudara. Dia rela turun dari sorga, turun ke dalam dunia ini, ya, dan rela untuk menjadi manusia. Rela untuk menjadi manusia. Dia harus dihina, dia harus disiksa, dia harus diludahi. Karena apa? Karena cintanya supaya kita tidak binasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, karakter yang namanya kerendahan hati itu harus benar-benar ada dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sifat kerendahan hati, sifat yang menghambal, inilah adalah sesuatu hal yang sangat-sangat ditekankan Yesus. Kalau kita mau melihat, Bapak Ibu Saudara, negeri ini mengalami pemulihan, kota tempat di mana kita tinggal mengalami pemulihan. Ya, kalau kita mau melihat terjadi yang namanya restorasi besar-besaran, dikembalikan kepada keadaan semula, dikembalikan kepada di mana manusia diciptakan kepada awalnya, diciptakan kepada yang namanya tujuan Allah menciptakan kita, yaitu menjadi apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita mau terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi Alkitab katakan, kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut, belajar untuk merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan ini? Ya? Apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan, mempraktekkan hal ini? Ya, kita belajar untuk lemah lembut, kita belajar untuk merendah hati. Apa yang Alkitab katakan? Perhatikan ini ayat ini. Amsal 22 ayat 4 dia mengatakan begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Allah adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam terjemahan lain internasional standar, ya, dipakai begini, Bapak Ibu Saudara. The reward of humility is fear of the Lord. Ya, sekali lagi. The reward of humility is the fear of the Lord. Ya, along with wealth, honor, and life. Hadiah daripada yang namanya kerendahan hati. Yang pertama Alkitab bilang begini. Kita akan menjadi yang namanya pribadi yang takut akan Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati bukan rendah diri, Bapak Ibu Saudara. Orang yang rendah hati, sekali lagi Alkitab bilang, maka efeknya dia akan menjadi pribadi yang takut akan Allah. Ya. Orang yang tidak sombong, Alkitab mau mengatakan begini, dia adalah pribadi yang takut akan Allah. Lalu kemudian ketika kita menjadi pribadi yang takut akan Allah, maka akan mengikuti apa? Kekayaan, lalu kehormatan, dan yang terakhir kehidupan. Sekali lagi, ini penting. Kenapa? Sekali lagi Alkitab menempatkan kata merendahkan diri sebelum kata berdoa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan hal ini, maka dampaknya Alkitab bilang kita akan mendapatkan yang namanya kekayaan. Kita akan mendapatkan yang namanya kehormatan. Lalu yang paling penting dari itu adalah kita akan mendapatkan yang namanya kehidupan. Jadi sekali lagi, kalau engkau sekali lagi ingin mendapatkan kehidupan, Bapak Ibu Saudara,
bukan hanya kehidupan di saat sekarang ini, tapi di kehidupan nanti. Belajarlah untuk merendahkan diri. Belajar untuk menjadi pribadi yang menghambal. Belajar untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang sesuai ketika pertama kali manusia diciptakan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita melakukan hal ini, Alkitab bilang, aku akan memulihkan negeri mereka. Aku akan memulihkan keadaan mereka. Aku akan memulihkan kota mereka. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar untuk merendahkan diri, mengatasi keegoan kita, mengatasi keakuan kita, ganjarannya sangat luar biasa. Memang tidak mudah, memang tidak gampang, tapi sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk kita mau belajar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus, Engkau yang mengajar kepada kami kembali. Hamba-Mu mungkin terbatas di dalam memberikan pengajaran ini, tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau sendiri mengajar terus kepada kami, kepada setiap pribadi-pribadi yang melihat, mendengar, menonton daripada video ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi doa-doa mereka hari-hari ini, tapi satu hal yang hamba percaya, Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan sendirilah yang akan menggenapinya. Tuhan sendiri akan memberikan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu yang meminta pertolongan-Mu pada hari ini, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka doa hari-hari ini, apapun yang mereka rindukan hari-hari ini, biarlah pada waktunya ketika Tuhan berkenan, Tuhan juga yang akan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kembali angkat mereka dari keterpurukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang butuh pertolongan, yang tidak tahu mereka untuk memakan hari ini, kami percaya Tuhanlah yang akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan untuk mereka makan, pakai, dan minum. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tetap melayani Tuhan, tetap setia mengiringi Tuhan. Jangan pernah padamkan imanmu kepadanya. Karena saya percaya suatu saat kita juga akan menerima apa yang kita rindukan. Suatu saat kita akan menerima reward, hadiah dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Shalom.